Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di videonya Faira Ainunisa. Di video kali ini kita masih ngebahas materi seputaran tentang MTCNI. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas apa itu routing. Nah, konsep routing adalah penentuan jalur tercepat untuk data dari suatu jaringan ke jaringan lain melalui router yang bekerja pada layer 3 networking model. Di situ ada contohnya. Lalu di sini ada fungsinya. Penghubung jaringan menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda. Misalnya ada LAN kantor dengan internet. Yang kedua ada penyaringan data. Memastikan data hanya dikirim ke alamat yang benar sehingga tidak membebani jalur lain. Yang ketiga ada efisien jalur, memilih jalan yang paling lancar jika ada satu jalur yang sedang sibuk atau putus. Oke, selanjutnya di sini ada klasifikasi routing. Pembagian routing yang dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada static routing. Routing yang dibuat dengan menambahkan secara manual ke routing table. Yang kedua ada dynamic routing. Routing yang dilakukan dengan enable fungsi protokol di router. Maka router akan secara otomatis mencari jalurnya sendiri. Selanjutnya ada protokol dynamic routing. Interior Gateway Protocol atau IGP yang pertama digunakan untuk intra-autonomous system routing. Yang kedua ada diterapkan untuk mengendalikan dalam satu organisasi. Yang ketiga ada contohnya ada sekolah, kampus, perusahaan, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada Exterior Gateway Protocol atau IGP. Yang pertama ada digunakan untuk inter-autonomous system. Yang kedua ada diterapkan untuk mengendalikan sistem administrasi yang berbeda. Yang ketiga ada contohnya ada ISP ke ISP, perusahaan ke ISP, dan lain-lain. Di sini ada contohnya juga ada static routing, terus interior gateway protocol, dynamic routing, exterior gateway protocol, dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada contoh protokol IGP dan EGP. Interior gateway protokol IGP yang pertama ada distance fixed routing. Protokol bekerja dengan menentukan titik yang ditentukan. Yang pertama ada RIP v1, yang kedua ada RIP v2, yang ketiga ada EIGRP. Oke, selanjutnya ada link state routing protokol, bekerja dengan melihat besaran bandwidth di setiap titiknya. Pertama ada OSPF, terus yang kedua ada IS. Yang ketiga ada hybrid routing protocol, gabungan dari keduanya, yaitu EIGRP. Oke, yang exterior gateway protocol ini yaitu BGP. Selanjutnya ada routing table, berisi informasi terkait network yang sudah didaftarkan dan informasi mengenai route dan data diteruskan. Berisi nilai, prioritas, atau metrik dari masing-masing rute. Terbentuk dari semua rute yang berasal dari dynamic routing protokol. 2. Semua rute untuk network yang connect ke router. Yang ketiga, konfigurasi tambahan static route. Sini ada contohnya ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini ada route flags. Simbol yang berada di paling kiri routing table yang masing-masing simbolnya memiliki arti. Nah, contoh di sini ada DAC. DAC itu kayak Dynamic Active Connected. Nah, kalau DAO misalnya Dynamic Active OSPF gitu dan seterusnya. Nih ada juga contohnya AS, Active Static misalnya gitu. Selanjutnya ada static routing, misal ada sebuah perusahaan pusat dan beberapa cabang perusahaan yang masing-masing terhubung ke jalur WAN. Routing dapat digunakan untuk menentukan jalur khusus untuk lalu lintas dari kantor, cabang ke kantor pusat. Di sini ada cara akses IP router, HDD. Static routing dapat digunakan jika cakupan jaringan skala kecil yang simple dan tidak cocok untuk skala besar yang kompleks.
Yang kedua, ada dibuat dengan cara menambahkan jalur secara manual di routing table, konfigurasi manual setiap penambahan jaringan baru, terus perlu menambahkan parameter routing, DST address, dan gateway secara manual ke routing table dan membutuhkan resource yang ringan. Oke, selanjutnya di sini ada static routing 2 router. Persiapannya. Nah, yang pertama ada ganti nama router. Yang pertama buka terminal di router, sistem identity, enter, terus set name router 1, enter, lalu print, lalu enter, ulangi untuk router keduanya. Nah, di sini ada router pertama, mikrotik pertama, mikrotik kedua. Nanti di nama di sini itu diganti mikrotik 1 atau router 1, router 2. Lalu di sini nanti di VPC-nya kliennya ada 2, klien 1 dan klien 2. Koneksi PC dengan PNetLab. Yang pertama buka command prompt run as administrator. Yang kedua ada root add, masukkan IP network ke PNetLab. Max-nya ada 255.255.255.0. Masukkan IP PNetLab gateway-nya. Lalu ping ke IP network. Nah, di sini ada IP network board. Oke, maaf teman-teman. Melihat IP tetangga yang terkoneksi. Yang pertama buka terminal di router, yang kedua IP network print. Oke, selanjutnya di sini ada router 2 connect ke Winbox. Yang pertama buka menu Winbox di router 1, yang kedua pencet tools dan Roman, centang enable, lalu apply. Yang keempat ada pergi ke terminal router 2. Yang kelima ada tool, Roman, set enable, lalu yes. Buat IP ke router 1, ETH1 di router 2, ke menu IP, lalu address. Buat IP kelas A, interface Ether 1, lalu apply dan oke. Nah, di sini ada buat IP ke client ETH3, router 1, ke menu IP, addresses buat IP kelas C, lalu interface Ether 3 dan apply dan oke. Nah, untuk akses ke Winbox-nya, pergi ke Winbox, more, new Winbox, connect to Roman, masuk ke router 2. Lalu di sini buat IP ke router 2, ETH2, ke router 1. Yang pertama ada ke menu IP, lalu addresses, buat IP kelas A, lalu interface Ether 2, lalu apply dan oke. Yang terakhir ada buat IP ke klien ETH2 di router 2. Lalu yang pertama ada ke menu IP, lalu addresses, buat IP kelas C, interface Ether 1, lalu apply dan oke. Oke, selanjutnya di sini ada static routing 2 router di lab. Yang pertama buat static routing di router 1, buka IP route, ADD yang belum terhubung, ada set address untuk IP tujuan, lalu gateway lewat router mana, lalu apply dan oke. Nah, di sini lakukan pengujian di klien di router satunya. Yang pertama ke terminal di Winbox router 2. Yang kedua ada ping ke IP gateway klien. Yang ketiga ada ping ke IP klien. Buat static routing di router 2, buka IP route, ADD yang belum terhubung, terus ada set address untuk IP tujuannya, lalu gateway lewat router mana, lalu apply dan oke. Lakukan pengujian di klien di router 2-nya, yaitu ke terminal di Winbox router 2, ping ke IP gateway klien, ping ke IP klien. Oke teman-teman, di sini ada konfigurasinya. Buat kasus yang ini tuh mikrotiknya ada 2 dan kliennya ada 2 juga, dan ISP-nya. Nah, buat bagian ISP-nya kita agak berbeda dengan konfigurasi sebelumnya. Tipenya yaitu Cloud NAT. Lalu di sini itu kenapa sih kita pakai Cloud NAT? Karena agar router satunya ini bisa mendapatkan IP kelas A. Nanti seperti ini nih, IP kelas A nih. 10.0.137.1.114/24. Nah, di sini juga saya sudah membuat IP-nya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyusun IP-nya. Oke,
Oke, tahap selanjutnya kita akan memberikan label dan not IP address untuk setiap headernya. Nah, yang pertama ini kita passwordnya deketin aja, split langsung edit, lalu labelnya itu kita tinggal nulis b bhcp kedua sepuluh titik nol maksud teman-teman 0.127 terus titik x. Nah, sudah, lalu apply, kita ada sini ya. Nah, lalu yang ke selanjutnya kita akan ke gantinya. Visinya ini kita ganti dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, karena saya tadi sudah menambahkan untuk di routernya yang 10.10.10.0 terus IP untuk di VPC 3 dan VPC 4, lalu kita akan mengganti hostname di routernya, di router sini ya teman-teman. Caranya ketik perintah sistem identity set name router tersatu itu enter, lalu ketik sistem identity print lalu enter. Nah, otomatis sudah ada ya teman-teman. Sudah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan ganti ke mikrotik yang kedua ini ya. Nah, caranya masih sama. Kalian masuk ke mikrotik, lalu ketik sistem identity, lalu set name. Nah, namanya bebas nih, mau apa? Nah, kalau saya router 2, lalu enter, lalu ketik print. Nah, di sini kalau sudah seperti ini berarti ini sudah terganti ya teman-teman. Oke teman-teman, lalu kita cek masing-masing router sudah muncul di daftar netboard. Pertama kita coba cek terlebih dahulu apakah router 2 sudah terdaftar pada netboard router 1. Nah, sebelum itu kita akan ganti ini dulu. Oke teman-teman, lalu kita cek sudah muncul di daftar netboard atau belum. Masuk ke mikrotik 1, terus kita ketik perintah IP netbook print. Nah, sini sudah ada router 2 nya sudah terdaftar di router 1. Lalu cek di di router kedua udah terdaftar juga router 1 nya di router 2 nya. Nah, sekarang kita ke command prompt. Ketik di sini command prompt, lalu kita ketik perintah add, lalu isi IP si pinetnya 10.0.137 yang sebelumnya ya teman-teman, terus titik 0, lalu spasi maxnya 2500
si IP si ininya 192.174.151. Enter. Ini maaf ada kesalahan. Oke, maaf ya teman-teman, tadi itu sebelum di record saya sudah ketik perintah root add dan seterusnya, lalu itu udah di oke kok teman-teman, udah ada berhasil tanda oke gitu di sini pokoknya. Lalu kita ke Winbox, ketikkan IP address router satunya, lalu kita ke tools, lalu ke Roamon. Nah, di bagian enable dicentang, lalu apply. Oke. Nah, kita masuk ke Microtik lagi sini, lalu kita di router ini kita ketikkan tool, enter, lalu Roamon, enter, lalu set enable sama dengan yes. Selanjutnya kita coba login ke router 2 melalui Winbox. Caranya klik connect to Roamon nih di sini, lalu connect to Roamon, tungguin aja. Nah, ini double klik. Oke teman-teman, tahap selanjutnya kita buatkan IP address untuk setiap ethernya. Pertama kita buatkan IP address untuk ether 2 dan 3 pada router 1. Nah, di sini saya sudah masuk ke Winbox-nya di router 1 ya teman-teman. Caranya IP lalu addresses, nah new, nah di sini kita kayak bikin biasa IP-nya, lalu nanti apply dan oke. Lagi buat di ether 2 nya ini 192.168 titik mohon maaf 10 titik 10 titik 10 titik 1/24. Di ethernya ether 2, lalu apply dan oke. Lalu buatkan IP address untuk ether 1 dan ether 2 pada router 2. Caranya masih sama kayak seperti tadi. Terus kita masuk ke Windows router 2 nya, klik IP lalu addresses. Nah, ini kita klik new. Nah, addressesnya itu 10.10.10.2 terus /24. Nah, buat ethernya ether 2 ya teman-teman, lalu apply dan oke. Selanjutnya kita buat lagi IP nya 192.168.2.1/24 terus ethernya ether 2, lalu apply dan oke. Tahap selanjutnya kita buatkan route list atau routing table dari masing-masing router. Caranya masuk ke Winbox router 1, ini kan masih di router 2, router 1, lalu ke IP, terus ke routes ini, lalu ke new. Nah, di bagian desert addressnya ini kita isi dengan 192.168.2.0/24.
Lalu gateway-nya isi dari IP router 2 nya ya teman-teman, yaitu 10.10.10.2. Lalu apply dan OK. Selanjutnya kita masuk ke Winbox router 2, lalu ke routers. Nah, di bagian route list ini kita new. Nah, di bagian ini kita isi dengan IP 38.1.0/24. Gateway-nya 10.10.10.1. Lalu apply dan Oke, selanjutnya kita coba cek IP route print dan melakukan ping ke network. Tahap selanjutnya kita coba cek IP route print dan melakukan ping ke network 1.0 pada new terminal router 2. Nah, di sini kita sudah masuk ke routernya, router 2 ya teman-teman, di Windows router 2. Lalu klik terminal, new terminal. Nah, ini ctrl-c aja. Lalu kita pakai perintah IP router route sabar ya teman-teman, route print, enter. Nah, di sini sudah ada. Oke teman-teman, selanjutnya kita ping ke new terminal di router 2 nya. Ini ctrl-c aja. Lalu kita ketik perintah ping 192.168.1.1. Lalu enter. Nah, kalau kayak gini berarti sudah berhasil ya teman-teman. Lalu kita coba ke route di terminal pertama, yaitu ping 192.168.2.1. enter. Nah, kalau kayak gini juga berarti sudah berhasil ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan IP untuk masing-masing VPC secara statik agar bisa melakukan ping. Pertama kita coba ditambahkan di VPC 1. Nah, ini saya sudah menambahkan. Caranya itu kalian tinggal ketik aja nih teman-teman. Nih IP ini IP 1.2.24 lah ini ya teman-teman. Lalu nanti kalian tinggal enter. Terus kita pergi di VPC 2. Ini juga sudah saya tambahkan. Nah, kita nyoba ping ke VPC 2 nya, ping 192.168.2.1. enter. Nah, kalau seperti ini berarti sudah bisa ya teman-teman. Oke, segitu saja praktek dari konfigurasi kasus pertama. Segitu saja video yang saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Saya pamit. Assalamualaikum.